Halo semua, pada video kali ini saya akan membuat cheese button cookies. Ini adalah salah satu varian cookies dengan perpaduan rasa asin dan gurih dari keju dan manis yang pas. Mau tahu bahan dan cara pembuatannya? Ditonton ya videonya sampai selesai. Untuk bahan cookiesnya, saya menggunakan margarin sebanyak 50 gram, ada butter sebanyak 50 gram. Di sini ada tepung terigu protein rendah sebanyak 150 gram. Oh ya, tadi ini sudah saya sangrai. Ada tepung maizena sebanyak 20 gram, gula halus sebanyak 10 gram, kuning telur 1 butir, susu bubuk 10 gram, keju edam yang sudah saya parut sebanyak 50 gram. Yuk kita lanjut ke proses pembuatannya. Sekarang kita akan mulai membuat cookiesnya. Pertama-tama kita akan mencampur bahan keringnya. Bahan keringnya akan kita saring dulu. Ini ada tepung terigu, ada maizena dan susu bubuk. Kita ayak dulu. Oh ya, di sini saya menambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian ini tepungnya sudah tercampur, kita ratakan dan kita akan masukkan kejunya. Nah, kita aduk lagi sampai tercampur dengan kejunya dan tepungnya. Nah, setelah tercampur seperti ini, kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya, kita akan mengocok menteganya dan margarin. Ini kita masukkan butternya dan margarin. Ini butternya dan margarin akan kita kocok sebentar saja. Kemudian kita masukkan gula halusnya. Kita aduk kembali. Setelah tercampur rata dengan gula, kemudian kita masukkan kuning telurnya. Kita aduk kembali. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, kemudian saatnya kita masukkan tepungnya yang sudah dicampur dengan keju. Kita masukkan tepungnya bertahap. Nah, ini sudah seperti ini, kita akan aduk dengan tangan saja ya, biar lebih merata. Ini adonannya akan kita aduk dengan tangan. Tangan saya sudah cuci tangan ya, sudah bersih. Ini kita aduk supaya lebih menyatu adonan tepung keringnya dengan mentega dan margarinnya. Nah, setelah adonannya menyatu seperti ini, ya, kita akan langsung gilas ya. Kemudian akan kita cetak. Nah, sekarang adonannya akan kita gilas. Ini saya menggunakan plastik dan di sampingnya ada sumpit untuk mengukur ketebalan dari adonan cookiesnya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita gilas sesuai selera ya ketebalannya. Ini saya pakai alat sumpit untuk mengukur ketebalannya. Nah, seperti ini ya kira-kira. Setelah adonannya saya pipihkan seperti ini, ketebalannya sudah cukup segini. Ini saya akan cetak dengan cetakan. Ini pakai tutup botol ya. Ini bisa kita lubangi. Ini diameternya 2,5 ya, 2,5 cm. Nah, ini seperti ini kita cetak. Nah, ini seperti ini ya, saya cetaknya. Nah, kemudian kita lanjut untuk mencetak lagi.
seperti ini. Kita akan pisahkan. Nah, ini sisanya kita akan gilas lagi, kita akan cetak lagi. Nah, ini adonannya sudah selesai saya cetak bulat-bulat seperti ini. Lanjut, sekarang akan kita panggang. Cookiesnya dipanggang dengan suhu 130 derajat api atas bawah selama 40-45 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini cookiesnya sudah selesai saya panggang ya. Kemudian akan kita dinginkan dulu. Nah, sekarang kita akan membuat merengnya. Bahan untuk mereng di sini saya siapkan ada putih telur seberat 71 gram, ada gula pasir butiran halus seberat 78 gram, ada cream of tartar setengah sendok teh, bisa diganti dengan perasan jeruk lemon, dan di sini ada garam setengah sendok teh, dan di sini ada perisa vanili. Saya pakai secukupnya, juga optional ya, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Yuk kita lanjut ke proses selanjutnya. Sekarang kita akan membuat merengnya. Sebelum kita membuat mereng, pastikan peralatan yang kita gunakan benar-benar bersih dan terbebas dari lemak. Karena dalam proses pembuatan mereng, rawan sekali gagal apabila peralatan kita tidak bersih. Dan peralatan yang disarankan adalah peralatan yang berbahan stainless atau kaca. Di sini saya sudah menyiapkan panci yang berisi air, kemudian kita nyalakan kompornya. Kita panaskan airnya sampai mendidih. Nah, setelah airnya mendidih, kita akan kecilkan kompornya. Kemudian ini kita tuang putih telurnya. Di sini pastikan putih telurnya tidak tercampur dengan kuning ya, sedikit pun atau air, karena itu yang membuat gagal merengnya. Nah, kita tuang gulanya. Kemudian kita letakkan di atas panci yang berisi air. Kemudian kita aduk-aduk sambil aduk. Ini saya tidak menggunakan alat untuk mengukur. Kalau ada alat bisa diukur sampai suhunya 50 derajat. Tapi di sini saya akan memasak sampai gulanya larut, dan nanti saya akan tes dengan jari. Cara memasak seperti ini diyakini bisa membuat merengnya lebih konsisten ya. Nah, ini sudah tidak ada butiran gulanya, ini udah cukup. Kita akan matikan kompornya, kita angkat. Nah, ini merengnya akan kita beri cream of tartar dan garam dan juga perasa vanili sedikit. Kemudian kita kocok dengan speed rendah. Di sini saya kocok sampai busa-busanya menghilang ya. Nah, setelah seperti ini, kita akan majukan speednya jadi medium ya. Tadi di speed rendah. Kemudian kita akan majukan jadi speednya yang paling tinggi ya. Kita kocok sampai dia kaku ya. Kita cek dulu ya, masih kurang dikit lagi ya, kita masih kocok. Nah, ini sudah cukup ya, seperti ini. Nah, ini adonannya sudah jadi seperti ini ya konsistensinya. Nah, ini sebagian akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga.
Dan yang ini saya akan kasih rasa pasta coklat ini. Kita aduk. Nah, sudah seperti ini, kita akan siapkan plastik segitiga lagi. Kita akan masukkan. Nah, sekarang kita akan memberi topping cookiesnya dengan meringue ini. Oh ya, ini juga saya pakai spuitnya seperti ini karena saya nggak punya yang bulat. Kalau yang punya yang bulat juga boleh ya, terserah. Ini saya buka. Ini mulai saya beri topping di atasnya. Nah, ini untuk selanjutnya saya kasih yang putih. Nah, ini cookiesnya sudah jadi, sudah saya beri topping semua dengan meringue dan siap kita panggang. Meringuenya dipanggang dengan suhu 100 derajat, api atas bawah dengan menggunakan fan selama 2 jam atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini cookiesnya sudah jadi, kita akan dinginkan dulu ya. Nah, ini cookiesnya sudah jadi. Kelihatan bagus ya cookiesnya dan matang sempurna. Dan ini bagian bawahnya. Tadi saya mengovennya cukup lama untuk meringuenya, dan pada saat mengoven saya menyalakan fan. Bagi teman-teman yang tidak ada, bisa membuka pintu oven sedikit agar ada sirkulasi udara. Ini saya cobain ya. Ini meringuenya crunchy, renyah, dan langsung lumer. Rasanya enak, pas manisnya juga. Ini keju edamnya berasa banget, ini enak banget. Ini untuk yang coklatnya ya. Ini juga enak ya, yang coklat. Ini harus dicoba. Ini bisa jadi ide jualan dan untuk sajian di hari raya. Terima kasih sudah menonton video ini.